dapat kembali melaksanakan dan mengikuti pengajian Ahad di Masjid Al-Manar ini. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin yang telah hadir di Masjid Al-Manar ini, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini yang akan menyampaikan materi Jihad Al-Manar yaitu Ustadz Haji Heri Ahmadi mengenai Sirah Nabawiyah. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan ini beliau telah hadir di antara kita dan akan langsung menyampaikan materinya yaitu Sirah Nabawiyah. Untuk itu supaya tidak menunggu terlalu lama, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang akan nanti disampaikan oleh pemateri. Untuk itu kepada Al Ustadz waktu kami persilahkan. Ini diangkat tadi. Dok. Ini aja. Agak bisa nih. Pagih bang, pagih kang gini. Kedap. Dipencet Pak. Oh. Ya. Baik, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Al-ayah sadaqallahul adzim. Surah At-Taubah ayat ke-25. Baiklah hadirin para peserta kuliah subuh, baik yang melalui offline di sini hadir secara fisik dan ruhnya, ataupun yang melalui online tidak hadir secara jasad tapi insyaallah ruhnya hadir lewat media. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beraktivitas. Hadir ke sini juga sebagai bukti kita sehat walafiat. Kita doakan juga semuanya peserta, baik yang hadir secara fisik ataupun hadir secara
online. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada semuanya dan Allah berikan afiah. Terlebih-lebih kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan bimbingan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah keimanan, hidayah kannya umat Nabi Muhammad SAW, dan kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan ibadah pada Allah. Termasuk hari ini kita dimudahkan untuk bisa hadir di sini melalui pengajian, baik yang offline ataupun yang online itu sama. Cuma kalau yang offline itu adalah ada uang, ada resiko kaki atau kendaraannya yang harus dipicu ke sini. Kalau yang online ya kuota, nah jadi pahalanya sama insyaallah. Dan saya juga tadi mengira sugan teh bade di bumi we abdi teh gitu, tidak usah hadir. Untung saya nelpon harus hadir ke sini, jadi saya dikira nunggu di rumah saja, tinggal ikut lewat Zoom, tapi harus hadir. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita bertemu kembali dengan kajian Sirah Nabawiyah. Tentunya sangat lambat karena memang ringkarannya juga kita bertemu per duka 2 bulan, duka 3 bulan. Jadi sekarang kita akan bahas tentang perang Hunain. Saya sudah kirimkan beberapa pointernya, tapi untuk hikmah dan kesimpulannya saya kosongkan, tidak, karena tidak mau membatasi hikmah dari peristiwa perang Hunain ini dengan pembatasan kajian pada pagi hari ini, karena supaya akan lebih luas. Perang Hunain ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, dan itu setelah terjadi Futuh Mekah. Jadi latar belakangnya adalah ketika Mekah ditaklukkan, dan Mekah ditaklukkan itu efek dari runtuhnya Persia oleh Romawi. Jadi ada 2 imperium negara superpower pada waktu itu, yaitu Persia dan Romawi. Jadi Bapak silakan baca di surat Rum, Gulibatir Rum bi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Jadi ketika surat Rum itu turun, maka para sahabat itu dari awal-awal sudah taruhan, tapi tidak pakai uang. Jadi para sahabat itu memprediksikan mana yang akan menang dan mana yang akan kalah. Jadi ada para sahabat yang megang Romawi, ada yang para sahabat, tapi ini bukan dukungan ideologinya, ini prediksi kemenangan. Kata satu kaul, Persia menang. Nah, ketika ternyata turun surat Ar-Rum, maka para sahabat itu bergembira. Yang menang itu bukan Persia. Gulibatir Rum, awal-awalnya Romawi kalah, tapi wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Jadi ima lain jika main Persib mimitina eleh tungtungna eleh lain. Jadi mimitina kalah Romawi itu, tapi ujungnya wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'is sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, ada kalimat fa yauma idzin yaprahul mu'minun. Jadi ketika orang-orang Persia dikalahkan oleh Romawi, pada saat itu orang-orang beriman bahagia. Kenapa bahagia? Karena pada waktu itu orang beriman termasuk Madinah itu sudah independen di bawah Rasulullah SAW, kepemimpinan Nabi. Tetapi secara internasional Madinah itu masih di bawah Romawi, karena jadi Romawi itu di atas superpowernya. Romawi itu menganut paham Nasrani, jadi mereka itu sama satu Tuhan, sedangkan Persia itu paganisme, beberapa Tuhan atau Tuhannya kepada benda, kepada alam, menyembah berhala, menyembah api dan sebagainya. Nah, ini ketika Persia dikalahkan oleh Romawi, yauma idin yaprahul mu'minun, maka Rasul langsung mengambil kesempatan ini untuk memutuhkan Mekah. Kenapa? Karena Mekah itu di bawah Persia. Puntennya bisa rada lieur sepuh di sana kanu kieu dabonganna judulna ieu. Dan saya belum membahas yang lain karena ini belum tamat perangna. Terus beres perang baru kita berbicara tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi ketika
Persia ditaklukkan, maka Rasul mengambil kesempatan. Nah, sekarang saatnya kita untuk serang Mekah. Maka Mekah kemudian diserang dengan pasukan yang banyak, 10.000 pada waktu itu banyak. Singkatnya cerita, Mekah ditaklukkan. Ketika Mekah ditaklukkan, karena tidak ada bantuan dan tidak bisa mendapatkan suplai baik senjata ataupun dukungan dari dunungannya, yaitu dunungannya siapa? Dunungannya adalah Persia. Jadi dari dulu sampai sekarang memang negara-negara itu selalu ada superpowernya di atas gitu. Nah, sampai hari ini kan begitu kiblatnya. Persia Romawi tidak ada, sekarang katanya ada Amerika, ada Cina, duka naon deui walau alam sing goreng terang. Jadi ini menjadi kiblat dan kemudian mereka memainkan negara-negara yang ada di bawahnya. Rasul memanfaatkan kondisi itu, kemudian Mekah ditaklukkan. Jadi latar belakangnya ditaklukkannya kota Mekah yang merupakan tamparan keras bagi bangsa Arab pada waktu itu. Nah, jadi pada waktu itu ada orang-orang Arab, ya, kalau di Mekah itu semuanya taluk, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk kepada agama Islam berbondong-bondong. Jelas ya di surat Idaja, surat An-Nasr. Jadi ketika itu ditaklukkan, kemudian mereka itu dikasih opsi 3, masuk ke rumah Abu Sufyan, masuk ke Masjidil Haram, masuk ke rumahnya masing-masing akan aman. Tapi mereka memilih Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah berpidato membaca ayat su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Setelah itu kemudian Rasul mengatakan antum yaumaidin tulaqa, hari ini kalian bebas. Yang dulu menyakiti saya, mencela saya, mau membunuh saya, sekarang bebas, tidak ada masuk Islam. Tapi masuk Islamnya ada yang ikhlas, ada nu kabawa kusakaba-kaba, aya oge anu kemudian dia itu rasa takut dan sebagainya. Keun we heula eta mah tahap awal. Jadi mereka itu masuk Islam afwaja, berbondong-bondong. Ada beberapa kabilah suku Arab yang belum takluk, yaitu Hawazin. Jadi Hawazin itu berada di luar Mekah. Jadi sesungguhnya perang Hunain itu adalah perang melawan suku Hawazin. Tapi kenapa disebut Hunain? Karena di Quran dikatakan Hunain. Jadi tadi disebutkan ayatnya, Allah laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain. Disebut Hunain karena apa? Karena si suku Hawazin tadi itu mencegat mereka di lembah Hunain. Jadi ketika Rasul dan para sahabat melewat, dibaledogan dirinya, maka kemudian disebutlah perangnya perang Hunain. Kemudian latar belakangnya bergabungnya beberapa suku Arab yang dipelopori oleh suku Hawazin. Nah, ini provokatornya Hawazin dan Sakib. Sakib ini adalah cikal atau nenek moyangnya orang Taif. Jadi Taif anu malelugan ka Nabi teh dulu Sakib. Maka kalau Bapak umroh, mohon maaf ya, kalau Bapak umroh kemudian Bapak ziarah ke Taif, tanya ke orang Taif, di mana dulu Rasul dikejar-kejar masuk ke kebun mana, moal nuduhkeun. Orang Taif bakal nyebutkan, ini masjid yang kami bangun, pasti dibawa ke Masjid Ibnu Abbas, ada perpustakaan. Karena apa? Malu, kata orang Taif. Bayangkan satu daerah nenek moyangnya dulu mengusir Nabi, budaknya sadar, izin tuh, izin kan, malu. Jadi mereka tidak akan menundukkan, cari saja. Maka tempatnya itu jelek, tidak ada masjid ya di kebun itu juga jelek, tidak terawat sekali. Mereka menunjukkan nih Masjid Ibnu Abbas, di sana ada perpustakaan, ada gaiden segala macam. Nah, kemudian Hawazin dan Sakib untuk memerangi kaum muslimin, dan mereka juga menghasut suku Nasr, Jursam, kemudian Sa'ad bin Bakar dan beberapa Bani Hilal di bawah komando Malik bin Auf An-Nasri. Ini biang keroknya. Kemudian kita lihat nanti hubungkan dengan ayat yang akan kita bahas fokusnya. Ini hanya sekedar analisa. Persiapan perang Hunain, keberangkatan pasukan musuh dengan membawa seluruh harta mereka. Jadi mereka membawa harta bendanya, wanita dan anak-anak. Mereka sampai di lembah Autos dekat Hunain dan dijadikanlah markas. Jadi menurut cerita ini ghanimah yang paling besar
Ghanimah yang paling besar, harta rampasan paling besar di zaman Rasulullah perang ini. Sampai ada yang mengatakan kalau diuangkan itu 1,7 triliun apa 17 triliun kalau diuangkan. Jadi ghanimah yang paling banyak. Nah, makanya saya tadinya mau menulis perang Hunain dan gejala Khawarij, tapi takut provokator. Jadi nanti akan kita lihat bahas hadis ini tentang awal mula yang disebut dengan Khawarij dari peristiwa perang Hunain. Khawarij, Bapak Ibu tahu Khawarij? Yang keluar dari Islam, tapi mereka sholat, saum, baca Quran, palinter. Sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, tapi mereka disebut dengan yakhrujuna minal Islam. Nah, cikal bakalnya di sini. Nanti kita lihat di hadisnya. Kemudian Rasulullah bersama kaum muslimin sebanyak 12.000. Dari mana 12.000? Jadi ketika menyerang Mekah itu 10.000, ditambah 2.000 dari orang Mekah yang baru masuk Islam. Jadi 12.000. Dan belum pernah peperangan dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya sebanyak ini. Jadi biasanya jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang kafir. Sedangkan perang Hunain dibalik. Orang kafir sedikit, kaum muslimin banyak. Nah, karena banyak, kemudian masuk ke dalam dadanya itu kesombongan. Kan orangnya lamun loba-loba ting sok jadi sombongnya. Nah, lamun saeutik mah kan orang punya harta, kalau banyak sombong. Kalau ada orang sedikit harta apalagi tidak punya harta sombong, itu mah kurang ajar. Iya, mau yang menjadikan sombong itu ketika banyak hartanya, banyak ilmunya, kan? Banyak ilmu, banyak harta, jabatannya banyak. Namun jabatannya sekedar kasih memual sombong, tapi lamun naik mah terus, jadi akan sombong. Jadi jabatan, harta, kemudian ilmu, kalau banyak itu sombong. Makanya guru sombong teh saha? Iblis, Pak. Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian ana khairun minhu khalaqtani kana minal jinni. Nah, iblis itu kenapa dia sombong? Karena memang dia punya ilmu yang luar biasa. Saya sudah sampaikan dulu sebagian. Jadi iblis itu di surat Al-Baqarah dengan di surat Al-Kahfi itu saling melengkapi kan. Kalau di surat Al-Kahfi itu kana minal jinni, menjelaskan siapakah iblis. Iblis itu dari jin. Kana minal jinni papasako an amri rabbih apatatahidunahu, dan seterusnya. Jadi iblis itu dari golongan jin. Nah, dari mana asal muasalnya? Itu dulu katanya dalam Ibnu Katsir, sebelum Allah menciptakan Adam, di dunia ini ada makhluk namanya Banul Jan. Mereka saling merusak, saling membunuh dan segala macam, ingin karuksakan. Maka Allah kemudian menyuruh untuk membinasakan mereka. Dibinasakanlah semua jin. Tapi ada jin yang komunitasnya itu beribadah. Si eta mah satu kabilah rajin ibadah. Nah, ngaranna Azazil. Namanya Azazil. Azazil ini taikan ke atas, ditaikan ke surga, diselamatkan dia, disimpan di surga. Nah, ketika Allah bikin program inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat protes. Ataj'alu fiha. Dari mana malaikat protes? Karena tahu empiris, malaikat mau neko-neko, ada daya sahwatan. Akal malaikat tidak ada sahwat, jadi tidak berimprovisasi. Beda jeung orang mau diakal-akalan. Jadi malaikat berkata seperti itu karena ada pengalaman dulu melihat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha yasfiku dima, dan seterusnya. Kemudian Allah suruh kepada malaikat usjudu li adama fasajadu illa iblis. Si iblis nggak mau. Karena apa? Apaan ini makhluk baru, saya harus sujud, saya lebih awal, saya tahu. Jadi dia bertauhid, ahli tauhid. Iblis deh badai teu ahli tauhid gumah dicicing naga jeung malaikat ya. Jadi dia tahu. Kemudian karena dia menolak, nah, kana minal jinni papasako an amri rabbih aba wastakbara pada ayat yang lain, wa kana minal kafirin. Maka kemudian oleh Allah dilaknat, oleh Allah diturunkan, diusir ke dunia. Tapi iblis meminta waktu, angdirni ila yaumi yub'atsun innaka minal mungdorin. Jadi ada jin yang Allah beri tempo berumur panjang dari golongan jin.
bukan semuanya, yaitu iblis. Iblis mah tidak mati-mati kecuali nanti menjelang kiamat. Tapi ada juga dari manusia yang Allah tidak matikan, nanti matinya itu menjelang kiamat. Nabi Allah namanya Isa, dan itu masuk kepada tauhid yang Bapak pelajari. Isa akan turun di akhir zaman kan. Jadi ini gedeg. Tapi ada juga dari manusia yang musuh Allah, tidak dimatikan, berumur panjang. Siapa? Dajjal. Nah, nanti di hadis ini ada yang mengatakan Dajjal itu bermula dari perang Hunain. Namanya Sidul Huwaisirah. Nanti kita baca hadisnya Bukhari. Nah, jadi ini cikal bakalnya Rasulullah mengatakan mereka sejenis kamu. Umar meminta untuk membunuh, tapi kata Rasul jangan, karena mereka akan ada pengikutnya. Nanti kita bahas di bawahnya ya. Kemudian diperintahkannya Abdullah bin Harad al-Israr untuk menyusup ke barisan musuh. Ini ada pasukan Rasul yang dimasukkan, disusupkan. Kemudian Rasul meminjam. Nah ini jadi dua, ini jadi alasan bolehnya dalam perang itu khud'ah, bolehnya dalam perang itu memasukkan, menyusup, itu diperbolehkan. Yang kedua, bolehnya kita meminta kerjasama, minta bantuan dengan orang kafir dalam teknis, bukan ideologi. Jadi Rasul meminjam 1000 baju besi dan sejumlah senjata dari Sofwan bin Umayyah. Jadi dari orang kafir minta bantuan, dipinjamkanlah. Kemudian secara singkat ini supaya gampang dibacanya, supaya ayat yang dikenang nanti ya. Kemudian ketika Rasulullah dengan para sahabat berangkat sampai di bukit Hunain itu, dan para sahabat merasa ajabatkum. Nah, di ayatnya tadi ya. Kalau kita lihat sajalah ke ayatnya ya. Itu gambar peta, dipelajari saja, langsung ke ayat saja tuh. Laqad nasarakumullah fi mawatina kasiratin. Laqad, sesungguhnya Allah telah menolong kalian dalam beberapa tempat yang sangat banyak. Mawatin, jadi ada di Mawatin Badr, ada di Mawatin Hunain. Di tempat di Badar itu ditolong. Nah ketika di Badar itu ditolong karena para sahabat itu merasa azillah, merasa hina sedikit, maka mereka berharap pertolongan Allah. Kalau di Hunain, maka para sahabat merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Allah telah menolong kalian, sungguh Allah telah menolong kalian fi mawatina kasiratin wa yauma Hunain, dan ketika perang Hunain. Id ajabatkum kasratukum, ketika kalian merasa kagum. Ajabatkum, ujub itu bangga. Ijab binafsi, jadi bangga dengan diri. Jadi awal sombong itu dari ijab. Ijab binafsi, oh gening saya teh, oh bapak nggak bisa, oh gening saya teh pintar, gening saya teh kaya, gening saya teh. Nah, itu ujub. Ketika banyak ujub, nah, muncul kesombongan, kibar. Nah, dia sombong, jadi ujub. Setelah ujub kemudian dia sombong. Nah, biasanya ujungnya adalah kalau sudah sombong itu gurur, suka tertipu ya. Orang sombong itu suka tertipu dengan kesombongannya. Id ajabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'a, tetapi jumlah yang banyak itu tidak membawa manfaat apa-apa. Apa yang terjadi tadi ketika Rasul berangkat dengan pasukan yang banyak, baju besinya 100 baju besi yang dipinjamkan, berangkat 12.000 pasukan. Pas dina lolongkrang lembah Hunain, tahu-tahu ada serangan panah, ada serangan batu dari atas. Maka apa yang terjadi? Mereka yang jumlahnya banyak itu kabur, kucar kacir, lalu lompatan. Id ajabakum kasratukum falam tugni ankum syai'a, dan jumlah yang banyak itu tidak membawa manfaat apa-apa bagi kalian. Wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi yang luas itu, lembah Hunain yang luas itu dhaqat, menjadi sempit. Alaikumul ardu bima rahubat. Apa yang menjadikan sempit? Perasaan ya, jadi yang menjadikan lega dan sempit itu perasaan. Jadi ibu kalau perasaannya sempit, diam di rumah 100 bata juga kecil. Tapi kalau ibu diam di rumah ukuran berapa? 5x7, tapi kalau perasaannya luas, lega. Jadi ini perasaan. Nah, salah satu perasaan yang membuat sempit itu rohubat,
takut, khawatir, kacau. Jadi ketakutan itu membuat orang sempit dunia teh. Nah, sebaliknya kalau orang diberikan ketenangan, dunia itu meskipun sempit lega. Jadi ini berbicara tentang perasaannya. Para sahabat itu merasa sempit, bumi itu merasa sempit karena ngadadak diserang di luar dugaan mereka. Summa walaitum mudbirin, kemudian mereka itu berpaling, lari ke belakang, pucar kacir kaditu kadi. Nah, pada saat itu kita di atas yang tadi itu Abbas bin Abdul Muthalib Nah, setelah mereka kucar kacir, kembalinya dan berkobarnya semangat kaum muslimin untuk berperang setelah mendengar seruan Abbas. Jadi Abbas ini paman Nabi, punya suara tarik. Jadi jika toa teu kudu make speaker, tarik suaranya. Maka Nabi menyuruh Abbas, coba kamu berteriak saja. Karena tos kucar kacir. Maka apa yang diteriakkan oleh Abbas? Aina ashabus samrah? Aina ashabus samrah? Mana Ashabus Samrah? Jadi orang yang berbaiat di bawah pohon, maksudnya Baiatur Ridwan, orang-orang pertama. Mana orang-orang yang berbaiat di Baiatur Ridwan? Orang yang dulu berbaiat di bawah pohon. Jadi Abbas itu jajarawakan. Bahkan riwayat yang lain mengatakan, sampai Rasul juga mengatakan bahwa ani Rasulillah, saya utusan Allah. Jadi supaya mereka tidak kacau. Jadi diteriaki seperti begitu dengan suara yang keras itu untuk memalingkan perhatian. Jadi biasa kan guru teh lamun barudak geus teu konsentrasi osok tarik sorana. Mun tarik teh didenge naonna dibaledokeun, repeh kan. Jadi untuk memecah kebekuan. Jadi aina ashabus samrah. Nah, diingatkan. Jadi yang mengelilingi Nabi itu, yang dari jumlah 12 itu, yang setia mengelilingi Nabi, ngurilingankan Nabi, menyelamatkan Nabi itu berjumlah 100 orang. Ada yang mengatakan hanya 80 orang. Nusajana kalabur. Nah, yang 100 orang, ada yang mengatakan 80 orang ini adalah orang-orang yang masuk kepada kaidah solabah atau kaidah sulbah. Jadi tulang punggung. Biasanya kalau di organisasi juga kan ada simpatisan, ada anggota itu berlapis, Pak. Ada anggota no FSMR, eta mah tingkat bawah. Kan gitu. Ada anggota inti. Nah, anggota inti itu no tadi, digunjang-ganjing, teu punungan, teu kaopan, kemudian teu belikan. Nah, kalau orang-orang dipegang organisasi oleh orang seperti begitu, kapan mau nyampe? Jadi harus ada kaidah sulbah. Namun di nalang layangan mah kaidah sulbah itu rarancangnya. Nah, simpatisan kertasna kahujanan gebeak nu kitu mah. Jadi poyokan batu lalu lompatan, tangke tinggal nyesa dua, rarancang kaidah sulbah dan benang. Nah, itu anggota yang intinya. Ari ieu mah beak, kahujanan ge kaanginan ge. Nah, ini utuh. Nah, Rasul kemudian menyerukan, aina ashabu samrah, mana ashabu samrah? Mana orang-orang yang berbaiat di bawah pohon? Jadi Baiatur Ridwan itu di bawah pohon, Pak. Jadi pohon itu yang kemudian mungkin Bapak Ibu baca hadis deh gini kan. Abbas kan punya anak namanya Ibnu Abbas, ahli tafsir. Ibnu Abbas dititipkan ke Nabi ketika kecil dengan Anas bin Malik. Nah, dalam urusan fikih Ibnu Abbas itu ahlinya. Maka Ibnu Abbas ketika dia ingin mengikuti, mencontoh Nabi ketika Nabi sudah tidak ada, disebut orang gila. Salah satunya iya. Jadi Ibnu Abbas teh neangan tangkal anu baheula ku Nabi dipake beat. Ku Umar dituar. Dituarkan ku Umar teh karena bisi mau musyrik. Itu dituar. Setelah dituar tinggal tunggulna. Nah, Ibnu Abbas mengenang Nabi. Aduh, hayang mengenang bersama Nabi dulu, di mananya tempat yang Nabi dulu pernah sholat di sana. Datang ke tempat itu, ke pohon itu. Sudah tidak ada pohonnya, tinggal tunggulnya. Maka dilihat tempatnya becek. Ibnu Umar kemudian sholat di tempat itu, di tempat nu becek. Orang-orang pada mengelilingi. Nah, naon cenah Ibnu Abbas teh? Nah, maka kata Ibnu Abbas, saya sholat di sini, saya sedang mengenang Nabi. Dulu Nabi pernah itu mengenang kenang-kenangan yang indah bersama Nabi. Itu Ibnu Abbas di pohon ini yang
yang ditebang oleh Umar bin Khattab. Kemudian setelah mereka kumpul kembali semangat, kemudian mereka melawan dan mereka menang. Jadi pasukan kafir lari, ada yang lari dan susah untuk ditaklukkan. Di sini ditulis ya, Rasulullah dan kaum muslimin mengejar Malik bin Auf dan pendukungnya yang lari ke Taif dengan mengepungnya selama 10 sampai 20 hari. Harta rampasan banyak dibawa ke Jironah. Nanti Bapak lihat ada petanya. Jironah anu sok dianggo mun haji atau umroh gini kan. Nah, di sana kemudian harta rampasan banyak. Maka ada 3 opsi. Orang Hawazin yang masuk Islam, harta rampasannya Rasul berikan. Kemudian ada juga sebagian ghanimah besar itu Rasul berikan kepada orang Mekah yang baru masuk Islam. Dan orang-orang Ansor kemudian ada yang kecewa, mempertanyakan, tapi sudah clear, nanti di bawah ada hadisnya, sudah clear. Jadi mereka, kenapa saya tidak diberi, kenapa yang lain diberi? Nah, makanya kita lanjutkan lagi ayat yang tadi ya. Jadi ketika jumlah yang banyak tidak mencukupkan kepada mereka dan bumi merasa sempit, bima rahubat summa walaitum mudbirin, kemudian mereka lari terbirit-birit. Karena apa yang menjadikan sempit? Rahubat, takut, khawatir. Jadi kalau kita dilanda takut, khawatir, bumi anu sakitu lega nage sempit. Tapi kalau kita tenang di tempat yang sempit, itu menjadi luas. Kan ada begitu. Orang dadana teh lapang, naik bus pesedak-sedak, asal gawe. Orang dadana sempit, naik pajero padahal ngan duaan, sahareudang we teh. Itu urusan hati. Makanya Rasul menyebutkan al-ghina ginaun nafs. Kaya itu adalah kaya hati. Jadi urusan ini. Jelema cicing di rumah pakai AC tapi panas. Hati na adem. Jadi ini kita pandai-pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang menjadikan ardu itu sempit, doqat alaihimul ardu bima rahubat. Maka pada ayat berikutnya oleh Allah dibantu. Apa pertolongannya? Summa anzalallahu as-sakinah. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah menurunkan sakinatahu, apa? Ketenangan. Jadi salah satu bentuk pertolongan itu Allah kemudian menurunkan sakinah, ketenangan. Ada di ayat yang lain juga. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, kemudian liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kalau Allah turunkan sakinah kepada hatinya, maka kemudian hati orang beriman itu liyazdadu imanan, akan Allah tambahkan keimanan ma'imanihim, beserta iman yang sudah ada. Jadi syarat iman bertambah itu pertama harus sakinah. Kalau tidak sakinah, hatinya tidak akan ditambah. Maka sakinah itu minallah. Dina salat kan ayat fa'alaikum bisakinah. Kalau kamu salat, maka hendaklah kamu sakinah. Ketika kamu ruku, sakinah dalam ruku, hatta tatma'inna raqi'an. Ketika kamu sujud, hatta tatma'inna. Jadi bentuk sakinah itu akan melahirkan tatma'inna, tenang. Benar anjeun teh sakinah, Allah nurunkan ketenangan. Tapi ternyata tidak mutmainnah. Jadi kalau orang Allah berikan sakinah, maka salatnya itu fa'alaikum bisakinah. Ketika dia ruku, hatta tatma'inna raqi'an, rukunya itu tenang, tidak rurusuhan, sujudnya tenang, kemudian hatta tatma'inna sajidan. Nah itu kalau sudah begitu Allah turunkan imanan ma'a imanihim. Maka di hadisnya al-ajalatu minasyaiton wal inaatu minallah. Gurung gusuh ti setan, ketenangan dari Allah. Jadi lamun salat gurung gusuh geus moal menang tambahan keimanan, daya mah hayang tereh itu. Tapi kalau salatnya tenang, kemudian dia mendapatkan itmi'nan, tumaninah, merasa tumaninah, merasa nyaman, maka Allah berikan
izdadu imanan ma'a imanihim. Jadi biasanya kalau di masjid kenapa orang-orang suka nunutan? Karena Allah berikan ketenangan. Nah, salah satu tenang maka kemudian masuk ke hati itminan, pelajaran sikoh merasa nyaman sare gitu. Jadi tong dihudangkeun eta teh keur meunang ketenangan. Orang Jumatan sok tingali paena. Jumatan saparapatna kenapa? Dia sedang mendapatkan ketenangan. Tapi salah kaprah. Jadi kalau nunutan dina perang itu adalah sebuah anugerah pertolongan. Tapi lamun nunutan dina thalabul ilmi wah teuing naon eta mah. Jadi lamun keur perang nunutan seperti di perang Badar, nuasan yaksa taifatan. Summa anzala sakinah ala rasulihi. Allah turunkan ketenangan pada rasulnya. Jadi Rasul diberikan ketenangan wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman. Wa anzala junudan lam tarauha, dan kemudian Allah turunkan junudan, bantuan tentara. Junud itu tentara militer, lam tarauha, yang kamu tidak melihatnya. Wa adzabal ladina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan Allah menyiksa orang-orang kafir, dan demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Jadi pertolongan di perang Hunain itu sama dengan di perang Badar. Tapi bedanya apa? Kalau perang Badar itu para sahabat dari awal sudah merasa sedikit, sehingga merasa sedikit butuh pertolongan Allah. Maka mereka mengatakan azillah, kami sedikit. Maka Rasul berdoa sampai hampir terbit fajar. Sedangkan perang Hunain diawali dengan kesombongan. Pasti menang ya mah. Lantaran jumlah nage loba 12.000. Berapa jumlah mereka? Orang Hawazin itu tidak akan sampai segitu. Jadi mereka sudah congkak, sudah sombong. Apa yang terjadi? Mencukupkan, tidak akan memberikan manfaat ketika sombong. Apalagi jumlah sedikit. Loba sombong teu manfaat, saeutik sombong komo eta mah. Keur masa etik sombong gitu. Orang kaya sombong, aya sombong keunana. Orang miskin sombong kan peupeuriheunana eta. Jadi makanya Allah benci itu. Allah benci orang yang miskin kemudian sombong. Nu beunghar wae dibenci, komo anu yang miskin ya sombong. Nah, kemudian menang saja peperangannya, ghanimah banyak. Nah, ketika terjadi pembagian ghanimah yang sangat banyak ini, seperti tadi, Rasul banyak memberikan ke orang-orang Mekah yang baru masuk Islam karena mu'alaf kan masuk kepada asnaf zakat ya Pak ya. Di dia kan aya lajismu 8 ya. 8 teh naon we? Bisi Bapak hilap deui jeung sebutan. Aya teh kalau bet urang di dinya. Diceklok boleh lah. Fakir, miskin, sok naon heula Bu? Naon heula tadi teh? Mau amilin atuh ya. Ieu bisi ngamuk ambilin kudu nomor 3keun. Fakir, miskin, amilin. Kemudian Ibnu Sabil, sabilillah, gorib, mualaf, hiji deui rikob, diceklok atuh. Rikob teh naon? Rikob hamba sahaya. Gorimin gorim itu dililit ku hutang ya. Jadi ada 8 asnaf itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya yang itu. Jadi 8 asnaf ini adalah orang-orang yang boleh diberi zakat. Nah, Rasul kemudian ghanimah yang tadi diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam mu'alaf. Karena mereka khawatir, merasa kacau gitu hatinya, dipupujukan. Orang-orang Ansor kemudian tidak dikasih. Orang-orang Ansor itu, orang Ansor sudah cingkucues, tapi mereka masih menahan diri, tidak keluar kata-kata yang tidak sopan dan tidak keluar kata-kata yang menyakitkan Nabi. Tapi di hadis Bukhari ini, saya bacakan hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri qala bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu dzata yaumin kisman. Ketika Nabi pada satu hari membagikan bagian rampasan perang, faqala di sini dikatakan perang Hunain ya.
Faqala Dzulhuwaisirah, maka berkatalah orang yang namanya Dzulhuwaisirah, rajulun min Bani Tamimin, seorang laki-laki dari Bani Tamim. Awas Bapak nanti kalau baca hadis Bani Huwaisirah itu ada dua Pak, dua nana cologog kan Nabi. Nu hiji Baduy ti Yaman, nu hiji ieu Baduy ti Bani Tamim. Nah, nu Baduy ti Yaman Bapak pernah baca di hadis Bulughul Maram dulu ketika bab masjid, Rasul sedang duduk-duduk di masjid, datanglah Arabiyun, datanglah orang Arab gunung, kemudian kencing pabala, kemudian dia kencing di juru masjid. Pernah dengar? Pernah timu baliknya. Pajajarahun nas, kemudian para sahabat mengejar, ngegebah. Kata Nabi, jangan, biarkan saja. Kenapa? Karena nuju kehampangan anak, lamun encan mah, lamun digebahkan jadi ngewar-wer kaditu kadieu. Capek eta ngumbahna. Nabi kan cerdas. Biarkan, jangan. Nah, setelah beres baru kata Nabi, banjur itu bekasnya dengan beberapa ember dari air, karena dulu belum pakai Nokia, ayeuna mah hese, jadi masih tanah. Nah itu orang Baduy yang mengencingi masjid, namana teh nu eta teh Dzulhuwaisirah, tapi itu Dzulhuwaisirah al-Yamani, orang Yaman. Jadi itu kelakuannya. Tapi ada juga orang Arab Baduy yang baik-baik ada. Nah ini namanya Dzulhuwaisirah at-Tamimi. Kemudian dia berkata, ini tadinya, faqala Dzulhuwaisirah rajulun min Bani Tamim, ya Rasulullah i'dil. Ini bari membentak Nabi, itu dalam perang Hunain. Ya Rasulullah i'dil, wahai Rasulullah berlaku adillah kamu. Nah, dalam riwayat yang lain, ini riwayat Bukhari, dalam riwayat yang lain langsung menyebut nama, ya Muhammad i'dil. Dalam riwayat yang lain menyebut Rasulullah, ya Rasulullah ittaqillah. Jadi ada 3 riwayat, tapi semuanya adalah cologog gitu. Kenapa? Karena ada di Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jadi kalau kita hidup di zaman Nabi, di payun Nabi itu entong mengeraskan suara di atas suara Nabi. Jadi entong culangung. Apalagi bicaranya ini kasar dan seolah-olah tidak sikoh, tidak percaya ke Nabi. Jadi Nabi tidak berlaku adil. Nah, kalau kita hidup sekarang, nabinya sudah tidak ada, ayatnya berlaku tidak? Wala tarfa'u, kumaha tuh dan Nabi suantana kumaha daerah teka kuping. Maka oleh para ulama kemudian ditafsirkan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, entong nyanyahoanan. Mun Nabi henteu nyarek, Nabi teu marentakeun, anjeun ulah nyanyahoanan, melebihi kebijakan Nabi. Itu wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Kemudian Rasul menjawab si sahabat yang tadi, faqala wailak, kata Nabi. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan begini, bahaya ini, karena perkataan itu doa, apalagi dari Nabi. Wailak, celaka kamu Dzulhuwaisirah, kata Nabi. Wailak, cilaka anjeun. May ya'dilu idalam adil. May ya'dil, siapa yang akan berlaku adil kalau saya saja tidak dianggap adil oleh kamu, kata Nabi. May ya'dilu idalam adil. Nah, itu kan perkataan Dzulhuwaisirah itu menyinggung Nabi, dan nadanya itu nada mencemoohkan, tidak sopan. Maka kata Rasulullah, wailak, cilaka kamu. Kemudian Nabi mengatakan, may ya'dilu idalam adil, siapa lagi yang akan berlaku adil kalau saya saja tidak dianggap adil. Karena Nabi itu apa yang diputuskan berdasarkan wahyu, in huwa illa wahyun yuha. Makanya para sahabat tidak berani, sampai ada sahabat yang pada waktu itu sedang mengawinkan korma, ditanya oleh Nabi, apa yang kamu kerjakan? Ini mengawinkan korma supaya buahnya bagus, antara korma ini dengan korma ini. Sahabat mengira pertanyaan Nabi itu menegur, maka kemudian korma itu tidak jadi dikawinkan. 2-3 tahun kemudian korma nate kore, teu daek ngagedean.
datang ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa ya pohon kurma yang saya tanam itu atas anjuran Anda tidak besar-besar? Memangnya kenapa? Dulu kan Anda mengatakan ketika saya sedang mengawinkan, apa yang kamu lakukan? Mengawinkan pohon kurma. Kata Rasul, antum alamu bi umuri dunyakum. Saya tidak menegur. Jadi disangkanya oleh sahabat ditegur. Saya tidak menegur. Kamu lebih tahu urusan ngawinkan kurma. Saya mah hanya nanyakan. Jadi sahabat saking ajrih disangkanya pertanyaan Nabi itu melarang gitu. Disangkanya. Maka ketika orang itu mengatakan i'dil ya Rasulullah, i'dil wahai Rasulullah, berlaku adilah. Wailak, kata Nabi, mayyadilu idalam adil. Faqala Umar, maka Umar kemudian berkata, spontan Umar, idzan li ya Rasulullah, izinkan saya. Kata Umar, untuk apa? Pala adribu unuqahu, akan saya gebug tihang kopeahna. Syekh Umar teh maksudnya dibunuh. Itu yang dimaksud digebug tihang kopeah aja akan saya bunuh. Karena dipukulnya bukan dengan tangan, dengan pedang. Karena orang Arab pada waktu itu bawa pedang itu jika pamuda ayeuna mawa sisir. Jadi pedang itu aksesoris, napal gitu. Kata Umar, idzan li fala adrib unuqahu, izinkan untuk saya pukul lehernya. Qala, kata Nabi, la, jangan. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Ini kekhawatiran ini yang harus kita waspadai. La, kata Nabi, jangan. Innalahu ashaban, mereka nanti akan ada pengikutnya. Jadi jelema nu kitu teh cologogan Nabi juga gitu, anu teu percayakan Nabi, anu meragukan karena kebijakan Nabi, akan banyak pengikutnya, akan ada pengikutnya. Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim, mereka akan menganggap sepele salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Nanti Bapak baca hadisnya. Jadi mereka salat, makan salatnya itu apa? Bagus, panjang, kabeh dilakukan. Bahkan mereka itu saking bagusnya meledek, ente mah salatnya kayak gitu, ponok. Terus wasiyamahu ma'asiyamihim, rajin saum, dan mereka menghina gitu, yahkir itu mengejek gitu. Saum kalian, siyamahu ma'asiyamihim, yamrukuna minad din, kata Nabi, mereka keluar dari agama ini kamuruki sahmi minar romiyati, seperti keluarnya busur anak panah dari romiyah. Romiyah teh naon? Nu kitu teh busur. Ini yang disebut dengan awal cikal bakal khawarij. Orangnya sudah ada, tapi Rasul kan tidak disuruh untuk membunuh. Apa yang terjadi? Ternyata Dzul Khuwaisirah itu nanti di sejarah panjang angke nyambungna bisi lamiteingnya kan, terbunuhna Ali bin Abi Thalib itu oleh orang Khawarij. Nah, di antaranya Dzul Khuwaisirah itu bergabung dengan kelompok-kelompok itu. Jadi ngareng-reng Dzul Khuwaisirah teh. Nah, jadi Ali itu dibunuh oleh orang-orang yang seperti ini. Dari mana munculnya ini? Dari tasyadud. Tasyadud dalam apa? Dalam agama. Jadi mereka menganggap saya lebih baik daripada Anda. Tahun ke-8 dia. Belum ada kan? Belum ada aliran Mu'tazilah, belum ada Pak. Itu Mu'tazilah zaman Asy'ariyah. Syiah belum ada Pak. Tapi Khawarij lebih awal. Jadi itu Mu'tazilah Syiah itu kan masuk kepada kelompok-kelompok yang tasyadud ini. Kalau Mu'tazilah itu di zaman Asy'ariyah ya. Jadi Asy'ariyah, karena ada gara-gara Imam Asy'ari punya murid namanya Wasil bin Atha, cerdas. Dia cerdas, dia tanya kepada gurunya, wahai Syekh, kalau orang kafir meninggal di mana? Ya di neraka. Kalau umat Islam, orang beriman, taat ibadah, surga. Kalau anak kecil di surga. Wildanun mukhalladuh, kata Imam Asy'ari. Beliau juga dalilnya banyak di Quran kan, surat Al-Waqiah ada yatufun alaihim wildanun mukhalladuh. Maka kata Wasil bin Atha, ya Syekh, bagaimana kalau orang kafir bertanya di akhirat? Ya Allah, Engkau Maha tahu dengan ilmumu. Kalau ternyata saya ini setelah gede akan jadi orang kafir, kan
kenapa saya tidak dimatikan ketika anak kecil supaya masuk surga? Cek guru nanti kurang ajar maneh tajil keluar. Jangan kau tanya tentang perbuatan Allah. Kan di Quran ayat la tus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan kita tanya tentang perbuatan Allah. Jadi kalau kita mempertanyakan kunaon betul hujan ieu teh tah eta teh cikal bakal kunaon Allah teh bet mere musibah. Itu kan wewenang Allah. Jadi kita jangan bertanya tentang apa yang Allah kerjakan. Wahum yus'alun. Jadi si ieu nanyakeun, kumaha atuh cek guruna teh aduh, ieu budak teh nyong colang bahaya. Ya tajil. Keluar kamu. Jadi mu'tazilah. Nah, itu salah satunya. Nah, kembali kepada yang tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Dzul Khuwaisirah ini termasuk orang yang tasyadud fiddin. Tasyadud berlebih-lebihan. Makanya ketika Rasulullah wafat itu Umar beranggapan meninggal nggak Nabi? Tidak kan? Karena Umar sudah nyaba. Rasul di Madinah wafat hari Senin. Umar baru tahu, datang. Pas pulang ternyata di kamar Nabi keluarganya banyak sedang berduka. Di masjid penuh orang. Nah, ini ada apa? Rasulullah wafat meninggalkan kita semua. Orang pada bersedih. Ya wajar ditinggalkan oleh Rasulullah. Kemudian Umar dengan nada marah, saking cinta ke Nabi dan tidak percaya karena Nabi itu utusan Allah. Masa mati? Masa Nabi mati? Maka kata Umar, man qala Muhammad mata, barang siapa yang berkata Muhammad mati, coba ke sini, saya penggal batang lehernya. Nggak ada para sahabat yang berani menegur Umar karena sieun. Dia bawa pedang. Tapi Abu Bakar beranggapan kalau ini dibiarkan tasyadud ini, mungkin Umar lupa saking cinta. Ya tasyadud itu bisa karena cinta, bisa karena benci, Pak. Pokoknya mah cinta anu ngaranna leuwihkeun maka dituna salah. Jadi karena saking cintanya, kata Umar, siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya akan penggal lehernya. Abu Bakar tampil, ini kalau dibiarkan bahaya ini. Maka Abu Bakar kemudian membacakan ayat, karena dia lagi marah dan dasarnya itu mengatakan begitu bukan benci dari cinta. Maka Umar kemudian membacakan Quran. Nah, Quran ini kan sesuatu yang diagungkan oleh Umar dan dijadikan pedoman. Maka Abu Bakar kemudian membacakan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul apa immata au qutilan qalabtum ala qabikum wa may yanqalib ala kibaihi fala yadurullaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Jadi Umar membacakan itu tidak jojorowokan karena dia marah. Ini menyadarkan Abu Bakar, bukan Umar. Abu Bakar tidak dengan suara lantang, suaranya halus, kendor, tapi kedengar sama Umar, wa ma Muhammadun illa rasulun. Umar kaget. Benar. Ya Abu Bakar, ka'anni lam aqra hadil ayah, ay ka'anni lam asma hadil ayah. Wahai Abu Bakar, bacakan sekali lagi, seolah-olah saya belum pernah membaca ayat itu, seolah-olah saya belum hafal ayat itu, padahal hafal. Bacakan lagi oleh Abu Bakar, diulang-ulang. Umar sadar, sampai jatuh pedangnya. Oh benar, Nabi Muhammad sudah meninggalkan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nabi Muhammad adalah masuk kepada napas, ya, kecuali yang tadi ada napas yang Allah izinkan kan untuk tidak dimatikan ayat. Nah, nanti dimatikannya di akhir zaman untuk membuktikan mana orang benar, mana orang yang mendustakan. Nanti di akhir zaman kan, termasuk Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu akan menyelesaikan sengketa akhir zaman. Apakah yang disalib itu Nabi Isa atau bukan? Nanti yang ngomong Nabi Isa. Ini bukan saya ini nih. Maka Nabi Isa akan mematang-matahkan salib, motong-motongkan salib dan membunuh babi. Dan Nabi Isa yang akan membunuh Dajjalnya. Jadi ketika itu Abu Bakar selesai, Umar sudah sadar, sudah reda. Nah, tapi dampak omongan Umar ini bisa kena kepada sahabat yang lain, anu awam. Bener buah Nabi Muhammad ya seperti Nabi Musa, tidak mati, dia dipanggil nanti juga akan hidup kembali. Maka kemudian Abu Bakar sekarang suaranya lantang, tarik, karena bukan menasihati Umar, sekarang menasihati halayak ramai. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata.
kata Abu Bakar. Siapa yang ibadah kepada Muhammad, siapa yang menyembah Muhammad, sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Nah, itu keras, baru semuanya diam. Oh, betul. Umar menyadari. Nah, ini para bapak dan ibu sekalian, Abu Bakar tampil seperti itu untuk menyadarkan supaya tidak terjadi tasaddud. Kalau itu tasaddud dari sisi kecintaan, ada tasaddud dari sisi penolakan. Seperti tadi, si Dzul Khuwaisirah itu sudah tidak percaya kepada Nabi. Nabi yang memilih kasih, Nabi yang mendahulukan keluarganya. Padahal Nabi itu maksum. Nabi itu maksum. Kan ada kaul ulama yang disepakati kan, kullu kalamin yutrok wa yukhad min kalamihi ila hadal maksum. Jadi kalau kita membaca beberapa pendapat ulama yang mana saja, kita bukan berarti tidak menghormati, kita ihtiram kepada ulama, tapi kaul-kaul ulama itu yukhad wa yutrok, boleh diambil, boleh ditinggalkan. Ila hadal maksum, kecuali ini hadal maksum. Tapi kalau kaul Nabi kaharti teu kaharti wayahna teleg. Kan banyak hadis yang kita belum mengerti kan? Jujur banyak, Pak. Hadis yang kita belum paham banyak. Tapi ini hadisnya sahih, kemudian tidak bertentangan, tidak ta'arud. Ya, imani saja. Nah, ini yang kita belum pahami. Ayat Quran saja kadang-kadang kita tidak semuanya paham. Jangankan tingkatan kita, Ibnu Taimiyah itu pernah membaca setelah sholat sampai mau keluar suruk, dia tuh membaca Al-Fatihah 40 kali. Ditanya oleh muridnya, apakah diganti sekarang wiridan dengan Al-Fatihah? Bukan, kata Ibnu Taimiyah. Kenapa? Saya menafsirkan ayat ini belum ketemu kemana. Saya baca Al-Fatihah 40 balik beliau, supaya Allah bukakan maknanya, Allah bukakan hakikat penafsirannya. Beliau membaca itu. Jadi tingkatan Ibnu Taimiyah, apalagi kita apa? Hanya membaca. Boga pendapat nanaon itu Pak, geus kajengkalan ini. Sudah dijengkalan dengan ulama-ulama terdahulu. Nah, ini salah satunya itu Pak. Nah, dan itu bibit-bibit tasaddud itu kemudian juga muncul di zaman Nabi karena berlebih-lebihan ibadah, seperti Abu Darda dengan Salman. Abu Darda itu sholat sampai subuh, baca Quran, wiridan, usaha embung, istrinya ditinggalkan. Sampai istrinya ngadu kepada Salman. Salman datang, kemudian bersilaturahmi, diluruskan, kata Salman, jangan begitu, agama tidak begitu, tapi kamu kepada diri kamu ada hak, kamu kepada Allah punya hak, dan kamu kepada keluarga kamu li ahlika alaika hak, fa'atu kulla dhi haqqin haqqah, berikan setiap hak kepada haknya, proporsional. Dia merasa tidak enak, kenapa lagi ibadah dicarek, maka kemudian menghadap Nabi suganta rek ngabenerkeun Abu Darda karena lagi ibadah. Tapi Nabi mengatakan sodaqo Salman, yang benar adalah pendapat Salman. Jadi Abu Darda jangan berlebih-lebihan kamu. Ini yang terjadi. Nah, sehingga kesannya apa? Kesannya itu bahwa Islam ini sesungguhnya tidak sulit. Jadi Rasul mengesankan kepada masyarakat itu dalam beberapa hadis Nabi, ad-dinu yusrun, innama bu'istu muyassirina la mu'assirin. Kami diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Basiru wala yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Basiru, gembirakan, wala tunapiru, jangan dibuat orang lari. Ini ketika kita menyampaikan Islam, kan yang sekarang dijadikan titik sentral memojokkan kita itu dari sisi itu, radikal, intoleran. Padahal kalau kita kembali kepada keterangan, siapa yang paling toleran kecuali kita? Sampai ayat hadis, ahabbuddin ilallah al-hanafiyatu samhah. Agama yang Allah cintai, agama yang lurus, yang hanif, Islam kan, yang ikhlas, as-samhah, dan toleran. Paling toleran karena agama yang lain diperbolehkan hidup dan tidak dibantai. Dan kita dilarang memaksakan keyakinan ini kepada orang yang berbeda. La ikraha fiddin, paling toleran. Tapi kenapa ke kita tuduhannya?
Nah ini gara-gara yang tadi, gara-gara munculnya orang tasadud kemudian oleh orang musuh-musuh Islam dikapitalisasi, dijadikan alasan seperti itu. Makanya Mu'ad bin Jabal sholat dengan Nabi, beres sholat ke dusunnya jadi imam, panjang bacaannya. Itu peserta sholatnya itu ada yang mundur, muparokoh, selesai kabur. Selesai sholat, Mu'ad kemana cenah tadi berjamaah? Keluar menyelesaikan sendiri. Kata Mu'ad, dasar munafik, tepira sholat segitu-gitu baik, kabur. Nah, dipegat dia pulang. Ditanya, kenapa kamu pergi? Saya ada keperluan karena kamu baca suratnya panjang. Masa Ali Imran itu dapat ditamatkan. Nya tuh Ali Imran ditamatkan mah 200 ayat itu. Tamatkan. Panjang, saya mau nyebor, goriba saya itu bocor. Ingat ketika sholat, dakar sholat masuk segala ingat wae. Lamu ditamatkan behak, maka saya mau parokoh kabur weh. Karena kalau pulang lagi jauh ngambil air. Wah kamu munafik, dicacar. Orang itu tidak terima. Yuk ngadu ke Nabi lah. Da kuring ge boga alasan. Nabi kan sudah mengatakan tidak seperti Anda berat beragama. Nabi itu mengatakan din ad-dinu yusrun, menghadap ke Nabi. Mu'ad itu dikira akan ditolong oleh Nabi karena ini sholat berjamaahnya kabur, pasti salah nu ieu. Tapi apa kata Nabi? Nabi tidak marah ke Mu'ad. Nabi mengatakan dengan suara yang lembut, ya Mu'ad, fattanun anta ya Mu'ad, fattanun anta ya Mu'ad. Itu tunjuki bari ti papalotot henteu. Mu'ad, anjeun teh tukang mawa fitnah Mu'ad. Mu'ad kaget. Kenapa ya Rasulullah? Mun anjeun jadi imam sholat tong panjang teuing. Lantaran ditukangan anjeun teh aya jelema kolot, aya budak leutik, aya anu marid gering, aya dul hajah anu boga keperluan. Kumaha lamun anu hayang kebelet? Bisa-bisa didinya meureunana. Nah, maka sederhana. Tapi lamun anjeun salat sorangan pek rek maca sakabeh Quran ge, eta mah sanes ti Nabi ti kuring. Pek rek panjang oge, kata Rasul, pek rek panjang oge. Jadi ini supaya tidak ada kesan itu. Makanya di Quran ayat-ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah bermaksud supaya kalian mudah, kemudahan-kemudahan, dan Allah tidak bermaksud supaya kalian sulit. Ad-dinu yusrun, jadi gampang. Para bapak ek salat kudu wudu, naik pesawat entong dipermasalahkeun kumaha tuh di pesawat wuduna cai aya, cai aya keneh berarti kudu wudu. Kabeh sa pesawat wudu carekan ku pramugari atuh beak caina. Keur macaina saeutiknya. Maka kemudian enggak boleh, harus tayamum. Tayamum kumaha nanti sajalah. Nah, bet kumaha da eueuh cenah taneuhna. Di pesawat mah di AC kabeh nutup, eueuh ka kebul saeutik-eutik acan. Mawa taneuh ti dieu teu meunang ngebul meureunnan. Jadi kudu kumaha. Nah inilah kemudian jadi sulit. Sudah saja lakukan tayamum. Karena naon nu aya we dinya takol, usap lah. Jok kapal gitu nya. Aya dingdingna. Apakah ada soidan toiban aya ngan teu kaciri ku panon lah. Debuna debu leutik debu kosmos. Islam kan enteng, salat kalau kita rewel, kumaha tuh kabahna dihandap kudu jungkir, teu kudu jungkir. Baelah ka mana we yang hareupna. Kan kapal di luhur kabah dihandap kudu nongeng, teu kudu. Jadi ini kalau rewel susah. Makanya Nabi mengatakan ahabuddin ilallah al-hanafiyah. Agama yang Allah cintai al-hanafiyah. Kalau artikan seperti ayeuna teh, agama itu semuanya baik dan menyuruh kepada kebaikan. Jadi semua agama baik, jadi asup nu mana baik ya bisa. Itu sudah dijawab oleh Ustaz Adi ya dengan panjang lebar. Jadi kalau ukuran sosial sama. Semua agama mengajarkan kebaikan, tapi yang dua, soal ubudiyah dan soal teologi, soal ketuhanan. Soal ubudiyah, ini kan kita ubudiyahnya itu ada dalil, rasional, nyambung. Nah, sekarang urusan ketuhanan, ya, soal urusan rububiyah. Nah, kita jelas ya dalil-dalilnya, mereka kemudian tidak jelas, jadi samar. Tuhannya ngajelma, kemudian dia sembah acong-acongan di hari peneta. Sedangkan kita tidak seperti itu. Jadi mengatakan semua agama benar itu dalam tataran sosial, dalam tataran ibadahnya beda, dalam tataran teologi ketuhanannya, rububiyahnya komo eta mah. Nah ini patokannya.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, barangkali hikmah yang kita ambil dari peristiwa perang Hunain banyak sekali. Salah satunya bahwa merasa sombong dengan jumlah yang banyak itu tidak akan membawa apa-apa. Jadi kesombongan itu baik jumlah banyak ataupun sedikit, baik di orang pintar ataupun orang bodoh, tidak bermanfaat. Ya. Nu pintar wae sombong teu manfaat, komo nu bodoh. Nu beungar sombong, manfaatna hartana, komo nu sangsara gitu. Jadi jauhilah sifat sombong. Apa sombong itu? Radul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan selalu ngejek. Radul haq wa ghamtul haq wa radul haq wa ghamtun nas. Ghamtu itu menghina. Menolak kebenaran dan menghina orangnya. Jadi siapapun yang membawa kebenaran, kita tidak pandang bulu ya, karena hak ini bukan dari kita, hak itu dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kalaupun kita benar, itu kalimat benarnya bukan hak, tapi shawab. Karena hak itu semua mutlak milik Allah. Kalau ada orang mengklaim saya sohibul hak, wah itu berlebih-lebihan. Sohibul hak itu Allah, kita adalah itba'ul hak. Jadi mungkin saja kebenaran itu dalam agama ini dipegang oleh kita sebagian, ada sebagian kecil, ada di yang lain yang kita tidak tahu. Nah ini makanya rahasia akhir zaman itu harus ikhlas, karena ikhlas itu semua akan diuji di pertarungan akhir zaman. Kita tahu-tahu muncul imamah nanti imamah di lain ti organisasi orang tong diakui. Nah di sini sekarang kita sedang belajar apa? Ikhlas. Makanya ikhlas itu sesuatu yang sulit, Pak. Sampai Nabi Muhammad juga pernah ditanya, dari pertanyaan siapa? Hudzaifah awalnya ditanya, karena Hudzaifah itu ashabus siri Rasul, sahabat rahasia Rasul. Ditanya, wahai Hudzaifah, terangkan kepada saya apa itu ikhlas. Kata Hudzaifah, saya juga tidak tahu, nanti saya tanya ke Nabi lah. Nanya ke Nabi, ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Kata Nabi, sebentar ya, saya tanya ke Jibril. Jibril, apa itu ikhlas? Ternyata jawabannya apa dalam satu riwayat? Sirrun, ikhlas itu adalah sirrun min sirri, satu rahasia dari rahasia Allah. Artinya itu tidak tahu. Yang wada'tuha, Allah letakkan ikhlas itu fi qalbi, pada hati seseorang yang Allah cintai. Jadi kumaha lamun hayang ikhlas, hayang menang ikhlas. Pertama, kudu asup jadi hamba. Nu kadua hatena tong di kotoran, karena tempatnya di dinya. Karena itu rahasia Allah. Makanya para bapak ngadoa supaya ikhlas kan ayat Allahumma inni a'udzubika min an usyrika. Itu kan doa ikhlas. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la a'lam. Kan doa eta. Jadi ini rahasia Allah. Makanya inilah orang yang anti godaan setan. Jadi kalau sudah punya ikhlas, setan mentok. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi hikmahnya adalah tidak boleh sombong dengan jumlah yang banyak. Kemudian apalagi tidak boleh berlaku tidak sopan kepada Nabi, dan tidak sopan, tidak percaya kepada Nabi akan menimbulkan penyimpangan. Ya, kalau orang mun ayeuna Quran unggul bener mah, hadis itu percaya saya mah. Nah, itu awal penyimpangan, Pak. Nah, setelah itu orang akan ngacapruk. Nah, makanya Dzul Huwaisirah adalah simbol pertama orang yang mengkritisi Nabi dengan tidak sopan, dan Rasulullah langsung mengatakan, "Wailak, celaka kamu." Umar minta izin untuk membunuhnya, kata Nabi, "Jangan, karena mereka akan ada pengikutnya dan mereka sholat, bahkan sholatnya itu bagus, menghina sholat kamu, saum menghina saum kamu, baca Quran pada ayat yang lain tapi hanya sebatas kerongkongan. Jadi Quran dibaca tapi tidak merubah tampilan, galak we, popolotot teh kabatur teh, tidak merubah akhlaknya menjadi baik. Naudzubillah min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang peristiwa perang Hunain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat serta hikmahnya bagi kita semua. Mangga. Ayat yang tadi dibaca matinya Nabi Muhammad. Kalau nggak salah Imran 144. 44 ya. Ya.
Ya. Sedangkan setelah siapa yang memegang, jadi sebelum turun ayat surat itu sudah ayat Madaniyah kalau nggak salah. Jadi ada ayat yang terakhirnya wa makana Linafsin antamuta illa biidznillah kitaban muajjala. Nah, bagaimana kalau dihubungkan ada yang mengatakan bahwa matinya karena Covid? Itu. Satu itu. Yang kedua, saya sering memperhatikan di TV Saling Sapa yang 24 jam itu dakwah terus-terusan. Iya. Di sana itu yang dikatakan musyrik itu kalau seandainya seseorang misalnya cinta karena main game misalnya, itu main game saja, itu dikategorikan sama dengan musyrik itu. Mungkin pada saat itu cuma kajian aja, bukan pertanyaan. Ya. Jadi sampai bagaimana kalau ada yang mengatakan itu ada kematiannya karena Covid misalnya, bukan dengan tadi itu. Ya. Jadi gitu aja kan? ya, baik, terima kasih ya. Jadi ayat tadi itu 144 di surat Ali Imran sudah dijawab dengan ayat tadi Pak Haji Beti mengatakan ayat lanjutannya 145. Jadi ayat 145 itu wa makana li nafsin antamuta illa biidznillah kitaban muajjala wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanazziz syakirin. Itu ayat lanjutannya. Jadi pada ayat itu sudah terjawab apakah orang mati karena Covid, karena segala macam. Di ayat itu dikatakan sesungguhnya orang mati itu wa makana li nafsin antamuta illa wa makana li nafsin antamuta illa biidznillah. Jadi orang tidak akan meninggal kecuali pertama pintunya itu izin Allah. Yang kedua kitaban muajjala. Jadi semuanya bahwa kematian itu sudah dicatat pada kitab muajjala, pada kitab ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan di sonohnya. Jadi kita tidak tahu. Kalau orang mati karena itu, jangan dikatakan mati karena Covid. Memang ti dituna ge tina catatan ti dituna kudu maot eta teh. Maot na ku eta ngan urang kan teu apa. Nah, karena kita tidak tahu catatan muajjala, tidak tahu bahwa nanti akan ada Covid, nanti akan ada peristiwa apa, kita tidak tahu. Maka jangan kaitkan itu. Jadi orang semuanya meninggal itu sudah kitabam muajjala, sudah ada pada catatan yang Allah tetapkan. Itu Covid, penyakit yang lain itu hanyalah perantara. Perantaranya kita tidak tahu karena rahasia Allah urusan itu ya. Urusan kematian itu urusan Allah. Padahal kalau kita melihat realita, orang mati di atas kasur lebih banyak daripada Covid. Jadi mati di rumah atau mati di atas kasur kan rata-rata orang mati di atas kasur. Nah, orang mati di kendaraan juga ada orang mati di udara, di laut dan sebagainya. Jadi urusan itu sudah menjadi keyakinan kita bahwa kematian itu adalah rahasia Allah, kitabam muajjala, dan itu tidak akan terjadi kecuali melalui dua pintu, biidznillah dan ada kitaban muajjala, catatan yang sudah ditentukan. Jadi urusan yang tadi wasilah saja. Bagaimana dihubungkan dengan orang musyrik ketika main game atau sama orang mengatakan mati karena penyakit, itu juga musyrik, itu juga berlebih-lebihan. Selama orang tadi mencintai game, selama dalam hatinya masih tetap dia mengakui la ilaha illallah, masih ada ketauhidan, akar tauhidnya, maka akar tauhid itu dicabut dengan apa? Nah, salah satunya perilaku murtad. Murtadnya apa? Nah, salah satu murtad itu yang paling besar adalah asyirku billah. Asyirku billah itu yang tadi, jadi kita mencabut keyakinan itu. Makanya di hadis yang lain itu ada hadis di Bukhari kan, akhriju minan nar man qala la ilaha illallah man qala fi qalbihi man qala misqala dzarratin fi qalbihi min imanin
atau ada man qala la ilaha illallah fi qalbihi walau misqala dzarrah. Jadi keluarkan ketika mereka ada itu. Jadi paling-paling itu urusannya urusan apa? Kita ini tidak khidmat ya. Jadi kalau memang menggeser sampai menghilangkan keyakinan dasar yang ada dalam hati tadi, ya itu jatuhnya syirik. Tapi kalau hanya masih mengakui tapi ini dijadikan andad gitu ya, itu kategorinya kategori masih syirik juga. Tapi syirik itu kan berlapis-lapis. Makanya saya katakan syirik dan ikhlas ini adalah dua rahasia yang hampir bersamaan. Kan orang ikhlas, orang bertauhid, orang ikhlas dengan orang syirik itu nggak kelihatan gitu. Kecuali kalau orang terang-terangan dia menyatakan secara lisannya atau menyatakan secara dohirnya. Gitu Pangeran Pak Haji Beti. Mudah-mudahan tidak puas ya. Tidak ada lagi. Jam 6:04. Kalau tidak ada kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Fattaqullaha mastata'tum. Billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau nggak abdi teh, mohon ditampinya. Terima kasih, jazakallahu khair Ustadz telah menyampaikan materi tentang Sirah Nabawiyah. Ada sedikit benang merah yang bisa diambil tentang lapangnya hati tadi. Bagi jamaah Masjid Al-Manar itu terasa banget gitu kan, lapangnya hati ketika sholat. Karena Masjid Al-Manar yang terlihat sempit di luar ternyata luas ketika sholat, Pak. Cobian gak sholat maghrib di dia asal gawe. Karena mungkin panginten jamaah nas alit gitu, asal gawe gitu. Nah itu kelapangan hati. Jadi tadi yang sampaikan Ustadz katanya supaya kita senantiasa merasa luas, maka hati yang dilapangkan, bukan ruangannya gitu, bukan tempatnya, bukan rumahnya. Itu mungkin benang merah yang tadi bisa diambil oleh saya pribadi. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan telah menyampaikan materi jihad pada ahad ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, dan bisa menjadi hujah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita tutup kegiatan jihad pagi ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.